Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Saya doakan semoga sahabat-sahabat sekalian yang menyimak saat ini oleh Allah dikarenakan hati yang bahagia. Allah karenakan jalan keluar dari setiap kesulitan yang barangkali sedang menimpa saat ini. Dan semoga Allah berikan kebaikan dan hikmah di balik setiap musibah atau setiap kejadian. Teman-teman sekalian, sungguh bahwa setiap kita tentu akan pernah mengalami yang namanya ujian atau masalah. Dan masalah itu datangnya bahkan bisa bertubi-tubi. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan bisa seolah-olah banyak yang datang bertubi-tubi. Lantas bagaimana cara supaya aneka masalah yang ada itu membuat kita bisa tetap bahagia, kita bisa mensikapi dengan baik. Karena ketika kita tidak bisa mensikapi, mohon maaf, tidak sedikit orang yang diterpa dengan berbagai masalah, dia mencari jalan keluar yang justru menambah masalah. Entah itu bisa stroke, entah itu bisa marah-marah, entah itu bisa naudzubillah masuk di rumah sakit jiwa tentunya. Nah, bayangkan saudara-saudara sekalian, sahabat, andaikan saya punya sebuah botol bening yang saya isi air dan di dalamnya saya isi sabun. Kira-kira kalau botol ini saya aduk, apakah semakin jernih? Apakah justru sebaliknya semakin keruh? Ternyata semakin keruh, sahabat. Semakin diaduk lagi, semakin keruh. Nah, lantas pertanyaannya adalah bagaimana cara agar botol yang berisi air sabun yang tadi keruh itu bisa jernih? Nah, sering sih saya tanya di beberapa tempat, teman-teman, bagaimana biar jernih? Oh, dibuang, Ustaz. Oh, diisi air lagi. Oh, diganti gitu. Boleh. Itu ide. Nah, permasalahannya adalah andaikan botol yang isi air sabun itu, bayangkan itu adalah kepala kita, itu adalah pikiran kita, atau itu adalah hati kita. Ketika datang masalah, bagaimana supaya masalah yang ada itu pikiran kita tetap jernih? Kalau botolnya tetap jernih, pikiran kita tetap jernih. Bagaimana caranya? Oh, kepalanya diganti? Bagaimana mungkin? Atau ditambah aja terus dengan masalah. Kalau tadi botol isinya air, maka terus dikasih air. Tidak semudah itu dengan pikiran kita. Tidak semudah itu, oh ganti kepala, oh ganti masalah. Terus bagaimana? Nah, salah satu solusinya adalah botol yang telah terisi air sabun yang keruh tadi, yang diaduk tadi. Coba sahabat-sahabat sekalian, diamkan beberapa saat saja. Ya bisa 1 jam, 2 jam, atau 3 jam. Dan perhatikan, maka pelan-pelan itu gelembung udara, gelembung balon itu akan meletus. Makin lama semakin berkurang. Semakin lama gelembungnya semakin habis. Dan semakin lama jernih, sahabat. Ya, ada sih bekas-bekas sabun itu ada. Tapi setidak-tidaknya adalah airnya jadi jernih. Tidak sekeruh tatkala diaduk. Ini artinya adalah bahwa ketika kita diuji dengan masalah, ketika kita diuji dengan kesulitan, ternyata kalau kita semakin pikir itu masalah, bukan semakin menyelesaikan masalah, bukan semakin jernih di hati, bukan semakin jernih di pikiran, justru Masya Allah, itu membuat semakin galau, makin gelisah pikiran, aduh Masya Allah. Maka salah satu solusinya adalah coba dengan kita perbanyak tafakur, perbanyak istighfar. Masya Allah, Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian,
ternyata dengan tafakur, dengan istighfar itu, kalau itulah air, anggap itu air, makin lama makin mengendap, makin jernih, makin jernih, makin jernih. Pernah mendengar istilah kaporit? Kalau air keruh bisa dikasih kaporit, dia jernih. Bagaimana dengan ketika pikiran kita yang keruh, hati kita yang keruh? Maka kaporitnya adalah dengan istighfar, dengan taubat. Banyak-banyak tafakur insya Allah. Sambil kita merenung, ya Allah, ternyata bisa jadi perusahaan yang merugi, rumah tangga yang tidak bahagia, itu karena dosa-dosa yang pernah dilakukan entah 1 tahun yang lalu, entah 2 tahun yang lalu, entah 3 tahun yang lalu, entah atau baru saja yang dilakukan. Intinya adalah kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendirian, tetapi masalah yang ada itu justru oleh Allah didatangkan untuk kita. Buah dari apa yang pernah kita lakukan, yaitu untuk membuat kita sadar bahwa kita ini adalah hamba, kita adalah manusia, kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, Masya Allah, salah satu amalan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah, untuk membuat hati, pikiran kita jernih, di antaranya adalah dengan senantiasa mengingat dosa-dosa kita, dengan beristighfar. Istighfar ini adalah amalan para nabi. Masih ingat saudara-saudara sekalian, teman-teman, kisahnya Nabi Adam, Ibunda Hawa dan Nabi Adam. Nabi Adam dan Ibunda Hawa kita tahu dulu oleh Allah diciptakan tidak langsung di bumi, tapi oleh Allah diciptakan pertama kali adalah di surga. Nah, lantas kisah yang kita tahu bahwa Nabi Adam dan Ibunda Hawa oleh Allah dilarang untuk menyentuh buah khuldi, tetapi oleh iblis digoda, sehingga kemudian oleh Allah dipindahkan dari surga ke bumi. Pertama kali Nabi Adam dan Ibunda Hawa di bumi, itu tidak ada siapa-siapa, tidak ada manusia satupun. Aduh, Masya Allah, jalan belum aspal, listrik tidak ada, chatting, WhatsApp, Facebook, nggak ada. Enak zaman sekarang. Coba bayangkan dulu pertama kali Nabi Adam dan Ibunda Hawa, tidak ada siapa-siapa. Dan dalam sejarah yang kita tahu, ternyata diturunkan di bumi itu jauh. Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu jauh. Ada yang menceritakan, mengisahkan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di Sri Lanka, di India. Dan Masya Allah, pada intinya adalah Allah pertemukan kembali Ibunda Hawa dan Nabi Adam bertemu di Jabal Rahmah. Itu setelah perpisahan yang sekian lama, yang sangat lama, jarak yang sangat jauh. Nah, yang menjadi luar biasa adalah kita harus tahu apa sebenarnya doa spesialnya Nabi Adam, yang barangkali ini bisa kita amalkan agar permasalahan hidup yang kita alami, entah itu permasalahan keluarga, entah itu anak, apa saja, usaha dan sebagainya, adalah kita ditolong oleh Allah. Apa doanya Nabi Adam? Teman-teman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabb, ya Rabb, zalamna. Nabi Adam mengaku bahwa dirinya itu salah. Ya Allah, hamba yang sudah menzalimi diri hamba. Nabi Adam yang salah. Anfusana, dan minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, di redaksional doa itu tidak ada kata-kata Nabi Adam menyalahkan iblis. Padahal kalau kita mau, ya kita tahu bahwa Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu ditipu, diperdaya oleh iblis, sehingga oleh Allah kemudian dipindahkan dari surga ke bumi. Tapi doanya itu tidak ada menyalahkan iblis sama sekali.
Tidak ada maaf boro-boro begini. Ya Allah, ini gara-gara iblis ya Rabb, hamba jadi seperti ini. Tidak. Apa yang jadi doa Nabi Adam? Ya Allah, Rabbana ya Rabb, dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ternyata kunci dari taubat itu adalah menyalahkan diri, bukan menyalahkan orang lain. Teman-teman, jika kesulitan pada diri kita yang saat ini menimpa, entah itu buah dari, entah itu syariatnya lewat kedoliman orang lain, entah itu perbuatan dari klien, mitra bisnis, teman dekat, atau siapa saja yang kemudian saat ini kita terpuruk, ingat, fokus tobat kita bukan menyalahkan teman kita, menyalahkan orang lain, tapi fokus tobat kita adalah menyalahkan diri sendiri. Karena kalau kita masih menyalahkan orang lain, khawatir belum tulus tobat kita. Ada orang yang merasa terdolimi. Ya Allah, ampun, nasib usaha saya jadi hancur. Ini karena dia. Nah, karena dia inilah yang bisa jadi kita tidak masih ego, tidak mau mengakui bahwa diri kita yang salah, tetapi kita masih menganggap orang lain yang salah. Masalah orang lain yang menipu kita, orang lain yang berbuat salah pada kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah fokus dengan apa yang menjadi dosa-dosa kita. Ini doanya Nabi Adam. Jadi Masya Allah, ternyata istighfar ini luar biasa. Allah pertemukan Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Bisa jadi nih, menarik nih buat teman-teman yang barangkali pernah putus, pengen dipertemukan. Ya tentulah Allah aja yang mempertemukan. Tidak usah penuh harap kalau memang dia sudah punya calon, dia sudah mau menikah, nggak pakai doa maksa. Masih ingat doa maksa? Ya Allah, jadikanlah hamba dengan dia. Kalau dia sudah punya calon, putuskan ya Rabb, jadikan hamba dengan dia. Kalau dia sudah dikhidbah, gagalkan, jadikan hamba dengan dia. Ya Allah, pokoknya dia. Hati-hati, ini doa maksa. Boleh nggak sih doa kepada Allah, minta kepada seseorang? Boleh, mintanya juga ke Allah. Tapi ingat, doa itu adalah amal ibadah. Itu tugas kita. Dan ijabahnya doa itu adalah kewenangan atau area hak prerogatif Allah. Pastilah Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik. Husnudzon saja ke Allah. Tobat saja. Fokus kita adalah di taubat. Yang kedua, teman-teman sekalian, kenapa kita harus taubat? Dan ini membuat pikiran kita jadi pikiran kita jadi jernih, hidup kita jadi lebih bahagia, hidup seolah jadi lebih nyaman. Masih ingat tentang kisahnya Nabi Yunus? Nabi Yunus oleh Allah ditakdirkan dimakan oleh ikan. Gelap tuh. Aduh, Masya Allah, kalau kita dimakan ikan, keluar sudah jadi empek-empek. Udah jadi, nggak kebentuk lah. Dalam perut ikan, dalam gelapnya malam, dalamnya lautan. Dan apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Masya Allah, saya bersyukur mendapat materi ini dari guru saya. Semoga Allah berikan kemuliaan untuk beliau. Dan saya sampaikan ke teman-teman, ke sahabat-sahabat semuanya tentang istighfar ini, tentang taubat ini. La ilaha illa anta subhanaka. Jadi doanya Nabi Yunus tiada lain adalah tauhid. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain engkau. Nah, ini tauhid. Bisa jadi masalah yang menimpa kita, urusan belum selesai-selesai. Aduh, Masya Allah, pertolongan susah datang karena tauhid kita bermasalah.
La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Nah, tauhid ini yang dari kita ini kurang. Kita ketika datang masalah, kita masih minta pertolongan kepada orang. Kita masih mengharap kepada orang lain. Kita masih berharap kepada si fulan. Kita masih berharap kepada makhluk. Tidak menjadikan Allah sebagai harapan. Hati kita bergantung kepada makhluk. Nah, inilah bisa jadi yang membuat pertolongan itu tidak segera datang. Atau tidak datang. Atau makin terpuruk. Apa doanya Nabi Yunus? Ternyata diawali dengan tauhid. Maka ya kita kembali ke Allah, mentauhidkan Allah. Subhanaka, mensucikan, maha suci engkau. Waduh, Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman, ketika kita diuji dengan berbagai kesulitan, berbagai masalah, hati yang galau, gelisah, kembali ke Allah. Subhanaka, maha suci engkau. Maha suci engkau ini ke Allah. Jadi ketika kita mengembalikan semuanya ke Allah, urusan bisa jadi lebih ringan. Seberat apapun masalah jadi lebih ringan. Penghinaan orang menjadi lebih ringan. Kita tidak merasa orang yang suci. Kenapa? Karena kesucian pada Allah. Ketika ada orang yang menghina, ketika ada orang yang mengejek dan lain sebagainya, kita sering sakit hati. Kenapa? Karena kita belum subhanaka. Kita belum mensucikan Allah. Kita masih merasa suci. Kita masih merasa menjadi orang yang patut dihargai, patut dihormati. Ketika kita punya sesuatu dan diambil oleh Allah, kita sakit hati. Kenapa? Karena kita belum merasa bahwa itu titipan Allah. Kita masih merasa memiliki. Maka diuji oleh Allah. Kembali ke Allah atau tidak? Inni kuntu minadh-dhalimin. Nah, baru kita ini mengaku, bukan mengaku, ya memang kita nih dolim. Tidak ada merasa ya Allah aku nih dolim. Tidak. Memang seperti itu maksud saya. Perasaan itu masih lipstick lah, masih kulit lah. Benar-benar kita tuh ngaku dolim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Masya Allah, ini doa istighfar ini, taubat ini amalan para nabi. Termasuk juga Rasulullah, Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW, suri teladan kita. Tiap hari istighfarnya sangat banyak, 70 kali dalam riwayat. Riwayat lain bisa 100 kali. Artinya sangat banyak istighfarnya Rasul. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadikan taubat ini sebagai amal harian kita? Jika belum, mari kita perbanyak istighfar. Janji Allah, orang yang beristighfar oleh Allah akan diberikan karunia, hujan lebat, rizki itu. Yang tidak punya anak diberikan anak, yang tidak punya harta diberikan harta. Allah beri itu. Nah, masalahnya kita suka mintanya langsung fokusnya ke harta, tidak mintanya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari selesaikan urusan masalah yang menimpa diri kita dengan rahasia yang pertama, itu adalah kita perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau doa-doa yang tadi. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Rabbana, minta ke Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Terus saudara-saudara sekalian, dan berbagai macam doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah tentang taubat. Intinya adalah ketika ujian, kesulitan menimpa pada diri kita, ibarat gelas yang berisi air sabun, maka ingat, semakin diaduk semakin keruh, semakin diaduk semakin keruh. Maka agar jernih,
agar kita bisa melihat pertolongan Allah itu, maka perbanyak kita tafakur, merenung, evaluasi diri, dan bertaubat. Teman-teman sekalian, semoga dengan ini kita akan membuat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita lanjutkan di pembahasan kita selanjutnya, bagaimana menghadirkan pertolongan Allah dengan petunjuk Allah. Yang pertama adalah istighfar, dan kita akan lanjutkan dengan rahasia berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.